Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tercantap di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah tabaraka taala. Sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tak kala ia buat kebaikan, karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, yang kita sepakat bahkan semua umat Islam yang ikhlas dalam keislamannya, ikhlas dalam keimanannya, sepakat menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik di permukaan bumi, dan tak ada yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang berani mengatakan guru kami lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Nabi tercinta Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Berkata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila gumpalan itu baik, saluhal jasadu kulluhu, akan baik jasad semuanya. Wa idza fasadat, apabila gumpalan itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak jasad semuanya. Ala wa yal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Di dalam hadis mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada semua manusia bahwa seluruh anggota tubuh itu akan tunduk kepada perintah yang akan datang dari hati. Sehingga ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan mengikuti amalan dan perintah dari hati yang baik itu. Sehingga matanya pun akan melakukan kebaikan-kebaikan, lisannya pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, telinganya pun akan diperintahkan hanya mendengar kalimat-kalimat yang baik dan suara-suara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kakinya pun akan melangkah ke tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tangannya pun hanya bergerak untuk hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu perintah dari hatinya yang baik. Namun sebaliknya, ketika hati itu berpenyakit dan rusak, maka dia akan perintahkan mata untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada maksiat. Dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan kalimat-kalimat
dan tenang di atas kalimat-kalimat yang dia dengarkan, yang dia tahu itu tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya pun akan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan busuk karena datang dari perintah hati yang buruk dan busuk itu. Kaki dan tangannya pun akan bergerak ke jalan yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Taala. Karena semuanya itu hanya datang dari hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tabaraka taala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak akan melihat kepada bentuk kalian, tinggi ataupun pendek, besar ataupun kecilnya postur tubuh kita, kekar atau tidak kekar, mau buncit, mau kurus. Bukan sesuatu itu dilihat, dipandang oleh Allah tabaraka taala. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak akan melihat kepada rupa kalian, tampan enggak tampan, putih enggak putih. Bukan itu yang jadi patokan Allah tabaraka taala untuk Allah lihat dari hambanya. Walakin, akan tetapi, yang zuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian. Apakah itu hati yang baik atau tidak baik? Wa a'malikum, dan kemudian Allah melihat kepada amalan-amalan kalian. Sebagian orang menganggap perbaikan hati hanya sampai kepada hati, tidak berefek kepada amalan anggota tubuh yang lainnya. Dan ini batil, karena amalan anggota badan itu tidak melakukannya kecuali perintah dari hati. Ketika mata kita masih melihat hal yang diharamkan oleh Allah, itu petanda hati kita yang sedang sakit. Hati kita busuk, sehingga dia perintahkan mata untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Taala. Ketika lisan kita masih membicarakan hal yang kita tahu, itu tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Ghibah, caci maki, ngebully teman kita yang tak sepantasnya kita ucapkan kepada teman kita, dusta, dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan hati kita yang masih kotor, hati kita yang tidak bersih, karena dia yang telah memerintahkan lisan untuk membicarakannya. Ketika hati kita masih mencintai syahwat, maka dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang disenangi dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hai manusia, dirimu yang sebenarnya adalah hatimu. Seandainya dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhmu. Seandainya dia buruk dan busuk, dia akan merintahkan hal yang buruk dan busuk kepada amalan-amalan yang ada di anggota tubuhmu yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya hati adalah raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentara dan pasukannya. Apabila raja itu baik, maka tentara-tentara dan pasukan-pasukannya baik. Sebaliknya, jika raja itu jahat, akan buruk dan jahat juga tentara-tentara dan pasukan-pasukannya. Amalan manusia yang buruk menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Sebaliknya, buruk yang ada di dalamnya, dialah yang memerintahkan keburukan untuk diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kepada yang berbuat maksiat mengatakan, walaupun saya begini, tapi hati saya bersih. Bersih dari mana? Seandainya dia bersih, dia akan
membuat engkau berhenti dari perbuatan maksiat. Seandainya hati itu bersih, hati itu akan merintahkan anggota tubuh untuk berhenti yang diharamkan oleh Allah Taala, Rabbul Izzat wal Jalalah. Karena dia tidak bersihlah, maka dia tidak melarang anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan maksiat. Karena hatilah merintahkan anggota tubuh membuat maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak berbicara dengan manusia. Mari kita bicara diri kita sendiri. Sejauh mana sudah kita membenahi hati kita? Sejauh mana telah mengontrol hati kita? Yang dia adalah diri kita yang sebenarnya. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Marilah kita benahi diri kita sendiri, kaum muslimin dan muslimat. Jangan gara-gara memikirkan manusia, kita lupa memperbaiki diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang mana bila ada kebenaran itu datang dari Allah, bila ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.